Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gua. Ya malam hari di Belanda. Kali ini gua ingin ngobrol ringan tentang news update ya. News update gua ambil beberapa sumber ini. Langsung aja dimulai dari kabar pertama. Jadi sebelum video ini kan gue sudah bikin preview Manchester City menghadapi Manchester United. Itu gue bikin sebenarnya beberapa hari yang lalu. Nah, ternyata ini ada kabar dari manunited.com kalau Marcus Rashford dan juga Anthony Martial ini masih cedera ternyata. Walaupun demikian, masih belum bisa dipastikan apakah mereka berdua ini akan tersedia di Derby Manchester. Masih menunggu konferensi pers dari Erik ten Hag ya. Jadi ini masih belum pasti walaupun dikabarkan mereka ini masih cedera. Tapi apakah mereka akan tersedia di hari Ahad? Menunggu konferensi pers Erik ten Hag yang akan berlangsung hari Jumat siang waktu setempat, waktu Eropa. Nanti seperti biasa insya Allah setelah konferensi pers gue juga akan translate, gue rangkum dan akan gue kasih opininya. Sementara Cristiano Ronaldo ini yang diberikan hukuman oleh FA terkait dengan insidennya dia ya menghadapi Everton ini masih tersedia di derby, artinya bisa digunakan ketika menghadapi Manchester City. Donny van de Beek ini masih cedera, tapi untuk mengetahui kabar terakhirnya memang masih menunggu di konferensi pers hari Jumat waktu setempat. Cristiano Ronaldo, kalau seandainya dia ini mulai ya, artinya jadi starting, karena mungkin Marcus Rashford dan Anthony Martial yang masih tanda tanya, ini dia akan jadi starter setelah lebih dari 7 minggu dia tidak pernah menjadi starter di Manchester United ya. Terakhir kali gue lupa kalau tidak salah ketika menghadapi Brentford ya. Tentu saja pada saat itu kita kalah menghadapi Brentford di Liga Inggris. Kabar selanjutnya Harry Maguire ini diinformasikan cedera ketika Inggris 3-3 menghadapi Jerman. Jadi dia tidak akan tersedia ketika Manchester United menghadapi Manchester City. Dan juga masih belum pasti apakah di pertandingan setelah menghadapi Manchester City ini adalah menghadapi Omonia di Siprus, Harry Maguire akan tersedia. Padahal menurut gue sih ringan amatiran ya, terlepas penampilannya dia yang masih belum kunjung membaik. Sebenarnya partai melawan Omonia yang merupakan tim terlemah di grup Europa League di di grupnya Manchester United. Gua sih sebenarnya berharap dia bermain gitu loh. Karena kalau dia bermain, mudah-mudahan ya bisa memperbaiki penampilannya dia. Karena sekali lagi gue sih berpikir dan berharap, karena untuk menempikan atau katakanlah sobat Football United banyak yang bilang ya buang Harry Maguire bla bla bla. Itu kan baru bisa berlangsung bulan Januari paling cepat. Sampai dengan bulan Januari kita harus bisa memaksimalkan pemain yang ada, termasuk juga Harry Maguire. Itu sih kalau menurut gue ya, gue berusaha untuk realistis di sini. Nah, ini ada kabar lain, yaitu adalah kabarkan oleh Sport Witness, ini dikutip oleh MUFC MPB, kalau Manchester United ini ingin mendatangkan Jan Oblak dan bahkan akan diberikan posisinya David De Gea. Ini masih rumor ya, Jan Oblak. Cuman kalau terjadi ya menarik sih bahwa David De Gea yang berapa tahun yang lalu ya, ini sudah berapa 10-12 tahun yang lalu mungkin atau lebih ya, gue lupa, yang jelas diambil dari Atletico Madrid. Dan ternyata kalau memang betul Jan Oblak jadi penggantinya juga dari Atletico Madrid. Cuman menurut gue ini masih belum pasti, masih simpang siur, karena kontrak David De Gea tentu saja akan habis musim panas tahun depan. Tapi sampai dengan saat ini belum ada kabar apakah kiper yang sering sekali mungkin setelah zamannya Sir Alex Ferguson salah satu pemain yang paling banyak menerima gelar pemain terbaik di tiap akhir musim bagi Manchester United ini akan diperpanjang kontraknya atau tidak. Ini cukup menarik. Dikabarkan juga ini kalau Manchester United menilai harga dari Kim Min Jae ya, ini pemain belakang
Korea Selatan yang sekarang memperkuat Napoli, kalau harganya 50 juta itu tidak akan menjadi masalah bagi Manchester United. Dikabarkan demikian, tapi menurut gue begini. Kalau memang harganya 50 juta, ini kapan mau diambil? Bulan Januari. Gue nggak yakin akan tersedia budget sebesar 50 juta. Musim panas tahun depan, jujur gue sih tidak berpikir Manchester United akan mendatangkan satu pemain dengan harga 50 juta. Jadi gue melihat kabar ini dengan amatiran ala gue mungkin masih sebatas rumor, karena pergerakan Manchester United di bursa musim panas tahun depan ini akan sangat terbatas, tidak jor-joran musim panas tahun ini. Dan jangan lupa Manchester United pun di musim panas tahun ini bisa bergerak cukup banyak ya, mengeluarkan uang. Ini kan diawali dengan melepas pemain yang kontraknya selesai tidak diperpanjang. Jadi ada penghematan dulu di sana, baru kemudian tetap mengeluarkan budget. Nah, untuk musim depan menurut gua Manchester United akan bisa lebih bergerak kalau bisa menjual pemain dengan harga bagus. Nah, kalau itu terjadi, oke. Tapi kalau tidak, menurut gue dengan tidak memperpanjang kontrak dari beberapa pemain yang mungkin kontraknya habis musim depan, ini menurut gue tidak akan serta-merta memberikan pergerakan yang fleksibel seperti musim ini ya, musim panas tahun ini bagi Manchester United. Jadi kesimpulannya menurut gue ringan amatiran ya, Manchester United sulit mungkin kalau harus mengeluarkan uang 50-70 juta untuk satu pemain. Nampaknya akan lebih sedikit dari itu, dan ini butuh kejelian dari tim manajemen dan juga Erik ten Hag untuk mencari pemain baru bagi Manchester United di musim panas tahun depan. Cody Gakpo ini dikabarkan setelah Leeds United dan juga Southampton gagal untuk mendapatkan di musim panas tahun lalu, dikabarkan Manchester United ini dipercaya akan kembali lagi untuk mencoba mengambil Cody Gakpo. Cody Gakpo dikabarkan juga merupakan masih jadi target utama bagi Manchester United. Sebelumnya personal terms ini sudah disetujui antara Manchester United dan juga dengan Cody Gakpo. Cody Gakpo ini juga diinginkan oleh Erik ten Hag ya. Dan ya masih bisa saja terjadi dia diambil oleh Manchester United di masa depan. Cody Gakpo memang dalam beberapa wawancara dengan media Belanda mengatakan sebenarnya dia sendiri sudah berpikir kalau dia akan ke Manchester United pada saat itu, karena kesepakatan secara personal sudah disepakati. Hanya saja Manchester United akhirnya bergerak ke Anthony ya kan. Yang menjadi tanda tanya gue adalah berapa ini budget yang disiapkan oleh Manchester United untuk seorang Cody Gakpo. Kabarnya, kalau tidak salah ya, Southampton atau Leeds itu angkanya di angka 45 juta. Kalau tidak salah Leeds itu di angka 45 juta. Oke, katakanlah di angka 45 juta. Feeling gue dengan Piala Dunia Qatar, nilai Cody Gakpo plus juga penampilan Cody Gakpo bersama dengan PSV Eindhoven musim ini yang sampai sejauh ini sangat moncer, maka gue perkirakan bulan Januari apalagi musim panas tahun depan harganya akan meroket. Dan gue juga yakin akan banyak klub yang berusaha untuk mendatangkan Cody Gakpo karena pemain ini merupakan pemain dengan kualitas cukup tinggi ya. Bismillah. Jujur Cody Gakpo ini mengingatkan gue kepada mantan penyerang Manchester United asal Belanda juga, Robin van Persie. Dimana Robin van Persie juga aslinya kan pemain sayap serang, tapi bisa dimodifikasi sebagai pemain depan dan cukup berhasil. Cody Gakpo ringan amatiran ala gue ya, menurut gue pun juga akan demikian. Kalau dimodifikasi menjadi penyerang, melihat skillnya dia, postur tubuhnya, karakternya dia, mentalnya dia, menurut gue tidak akan jadi masalah. Tentu saja Robin van Persie pemain kidal, Cody Gakpo bukan pemain kidal, walaupun sama-sama dimulai dari sayap kiri. Tapi menurut gue, sering gue jelaskan kan, bulan Januari atau bahkan musim panas tahun depan, kalau Manchester United hanya bisa mendatangkan satu pemain, menurut gue satu pemain itu adalah seorang Cody Gakpo.
Christian Eriksen ini mendapatkan gelar pemain terbaik bulan ini ya. Bulan September kalau tidak salah ini oleh Manchester United. Jadi pemain terbaik Manchester United untuk bulan ini. Sementara Marcus Rashford ini terpilih menjadi Player of the Month bagi Premier League. Luar biasa ini ya. Jadi dua pemain Manchester United meraih gelar pemain terbaik, yang satu di Manchester United, yang lainnya di Premier League. Roberto Carlos ini memberikan pendapat kalau dia akan sangat menyukai untuk bermain dengan Casemiro dan Fred. Kenapa? Karena permainannya sangat ofensif, lebih menyerang ya, dan mereka adalah tipe pemain yang akan melindungi Anda. Mereka akan berada di segala lapangan dan saya sangat menyukainya. Menarik sih menurut gua kalau Fred dimainkan dengan Casemiro, mengingat keduanya ini sering bermain bersama di tim nasional Brazil, plus juga seorang Anthony. Harapan gua ya, mungkin bukan di Manchester Derby, tapi mungkin bisa dicoba ketika Manchester United menghadapi Omonia di Cyprus, karena itu tadi beda gap yang cukup tinggi antara Omonia dan juga Manchester United. Jadi Erik ten Hag bisa mencoba-coba pemain lain yang mungkin selama ini belum pernah dimainkan, sekaligus juga menyimpan pemain inti. Menurut gua penting. Kenapa? Karena ketatnya jadwal di bulan Oktober. Sekali lagi, tidak mungkin Manchester United bermain dengan pemain yang sama. Christian Eriksen terus, Bruno Fernandes terus. Menurut gua tidak mungkin ya. Lisandro Martinez terus, Rafael Varane terus, Dalot terus, Malacia terus. Tidak harus di rotasi. Ini sangat penting, harus dipilih lawannya yang bisa dirotasi. Dan menurut gua ketika menghadapi Omonia ini saatnya sih Manchester United untuk bisa melakukan rotasi bahkan di beberapa posisi inti, posisi vital di tim ya. Ini ada grafik yang menurut gue cukup menarik untuk gue sampaikan di sini, yaitu adalah musim 2021-2022. Musim lalu jumlah pemain cedera, ternyata Manchester United ini berada di bawah Chelsea di urutan kedua. Dengan injury cost-nya ini Manchester United paling tinggi. Wah, ini luar biasa. Jadi bagaimana Manchester United mengelola pemainnya musim lalu ini menurut gue cukup buruk ya, karena 81 kali. Hanya Chelsea yang lebih buruk dari mereka. Mudah-mudahan musim ini tidak terjadi terlalu banyak pemain yang cedera. Cuman ya harus disiasati betul karena jadwal sangat ketat. Bukan hanya jadwal Manchester United tapi jadwal sang pemain. Karena sering gue katakan akhir tahun ini ada Piala Dunia, di mana ketika pemain tampil di Piala Dunia itu kan tidak mungkin tampil setengah-setengah, selalu ingin menampilkan yang terbaik. Kenapa? Karena Piala Dunia ini sejatinya adalah menurut gue ya, dengan amatiran, statusnya masih sebagai turnamen untuk negara-negara yang paling tinggi tingkatannya sampai dengan saat ini ya. Dari United Plug ini ada statistik menarik di mana Manchester United di 2 pertandingan awal dibandingkan dengan 4 pertandingan terakhir. Possession ternyata di 4 pertandingan terakhir itu hanya 41%, sementara di 2 pertandingan awal tuh 64% possessionnya. Wow, ini cukup berbeda ya. Pergerakan dari 10 plus passing per game. Kalau di 2 pertandingan awal ini 11, di 4 pertandingan terakhir itu 6,3. Fast break-nya di 2 pertandingan awal 0, artinya serangan balik ini ya. Dan 4 pertandingan terakhir ini 5. Jadi di 2 pertandingan awal 0, 4 pertandingan terakhir 5. Bedanya jauh benar. Distance per game, 2 pertandingan awal ini 101,6 km. Di 4 pertandingan terakhir 107,9 km. Jadi lebih banyak sekitar rata-rata nih ya 6,3 km. Tackling per game, 2 pertandingan awal nih 12, 4 pertandingan terakhir 18. Masih lebih banyak 4 pertandingan terakhir. Ini yang menarik nih, error leading to shots. Jadi kesalahan yang berakibat peluang atau tendangan ke gawang dari lawan. 2 pertandingan awal ini ada 3, sementara 4 pertandingan terakhir 0. Ini menandakan fokus, konsentrasi, ketajaman ya, lalu kecepatan juga, kerapi-rapian gitu ya. Menurut gue dalam melakukan transisi nampak di 4 pertandingan terakhir ini jauh lebih baik daripada 2 pertandingan awal di mana Manchester United kalah. Dan terakhir ini ya adalah
posisi rata-rata Manchester United di 2 pertandingan awal itu bisa dilihat ya formasinya tampak menumpuk tuh antara penyerang dan attacking midfielder, penyerang nomor 10-nya ya, gelandang serang tengah sorry, pemain sayap kiri agak ke tengah sementara kanan sejajar dengan right back, sejajar depan belakang maksud gue. Sementara di 4 pertandingan terakhir nampak agak sedikit lebih menyebar, terutama di lini tengah. Yang menarik adalah posisi pivot, di mana 2 pertandingan awal itu sejajar ya. Dan di 4 pertandingan terakhir nampak ada perbedaan. Yang sebelah kiri agak lebih maju, sementara yang kanan ini lebih ke belakang. Kalau gue asumsikan yang kanan ini tentu saja Scott McTominay, sementara yang kiri adalah Christian Eriksen. Scott McTominay lebih konsentrasinya ke lini belakang sebagai gelandang bertahan tengah ya. Sementara Christian Eriksen mungkin sebagai gelandang tengah MC nomor 8. Sementara Bruno Fernandes dan penyerang yang depan mungkin Marcus Rashford katakanlah demikian, ini tidak menumpuk lagi. Dan yang menarik selain itu adalah bagaimana penyerang kiri juga lebih melebar pergerakannya, tidak terlalu ke tengah. Yang jelas dengan pergerakan rata-rata atau formasi rata-rata di 4 pertandingan terakhir ini Manchester United mampu menyapu bersih pertandingan di Premier League ya, 4 pertandingan terakhir di Premier League. Dan bagaimana nanti menghadapi Manchester City, gue sudah bikin previewnya, update tentang Marcus Rashford dan Anthony Martial serta pemain lain nanti insya Allah akan gue bikin setelah konferensi pers Erik ten Hag terkait dengan Manchester Derby. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.